Bonjour, Hatsa, salut tout le monde. Balik lagi nih sama gue Edo nih. Kali ini masih pagi di Paris, jam 10 pagi. Lagi jalan santai menuju ke kampus. Karena rumah gue itu sekitar 15 menit jalan kaki ke kampus. Jadi lumayan tips hemat tiket kereta tuh. Jadi nggak usah beli tiket kereta. Nah, hari ini gue lagi ada rapat laboratorium. Karena kuliah gue itu doktoral, jadi nggak ada kelas-kelas sistem kelas lagi ya. Adanya seminar, lalu adanya ke lab. Nah, kali ini gue ada rapat di lab, sekalian pengen ngasih tunjuk kalian semua gimana sih rasanya kuliah di Sorbonne. Atau minimal contoh pribadi gue, jangankan Sorbonne-nya, yang penting lihat gedungnya aja udah happy. Nah, kita lihat ya kayak gimana sih bangunan dan gedungnya juga ya. Oke, ini dia nih, kita sampai nih. Tada! Ini nih yang namanya Sorbonne. Jadi kalau misalkan kalian buka www.sorbonne.com, nah ini depannya nih ada menaranya ini. Ini tuh kapelnya yang dibuat sama Kardinal Richelieu kalau nggak salah. Ini terkenal banget. Dan ini sebagai ikon pintu masuknya Sorbonne. Nah, jadi kalau misalkan anak Sorbonne itu panggilannya Sorbonnard. Nah, jadi gue nih Sorbonnard nih. Dan kalian bisa lihat di kiri ada patung siapa? Nah, ini dia. Kita disambut oleh Bapak Auguste Comte. Beliau adalah Bapak sosiolog sekaligus Bapak positivis. Jadi anak Sorbonnard itu anak positivis ya, strukturalis. Vive la France, vive la Sorbonnard. Oke, langsung aja ya kita cek-cek. Jadi di depannya pintu masuk Sorbonne itu ada La Fontaine de la Sorbonne, ada air mancur Sorbonne. Menariknya, kata teman-teman gua Sorbonne, anak-anak Sorbonne, ada dua nih, kiri dan kanan. Nah, ini melambangkan posisi nih. Jadi kalian anak kiri atau kalian anak kanan. Nah, biasanya kalau makan suka gitu tuh. Nah, ini gedung Sorbonne di samping nih. Nah, itu kalau misalkan kalian lihat ada tower, ada kubah hijaunya di atas, itu namanya Observatoire de la Sorbonne. Itu menara dulu buat memang mengobservasi astronomi ya. Jadi gedung jadi tower ikonik nih, ikoniknya Sorbonne. Nah, nggak jauh dari perempatan gedung utama Sorbonne tadi, ini ada Pantheon nih. Ini juga sebenarnya gedung Sorbonne, tapi yang tadi itu gedung utama, yang ini lebih ke hukum. Jadi Sorbonne tuh gede nih, satu komplek ngelilingin semua. Nah, ini jadi ini gedung Sorbonne 1, Pantheon untuk kuliah hukum di sini. Nah, kalau tadi itu yang lebih ke sosial, kayak geografi, human geografi kayak gua. Nah, yang nggak kalah pentingnya nih pesugihan Sorbonne nih. Ini kampus gua, di sebelah kanan Sorbonne, di sampingnya itu ada patung Michel Montaigne. Patung ini patung pesugihan anak Sorbonne. Kalau anak Sorbonne nggak tahu ini, berarti bukan anak Sorbonne nih. Ini wajib pesugihan anak Sorbonne. Dia salah satu filsuf Prancis yang paling terkenal di zaman Renaissance. Nah, pesugihannya apa? Kalian lihat sepatunya tuh. Sepatunya mengkilap sendiri kan. Jadi orang sini atau anak Sorbonne itu punya kepercayaan kalau mau ujian atau mau masuk kuliah di Sorbonne itu harus nyapa si Michel Montaigne ini nih. Kayak gini nih. Salut Michel. Doain ya biar lulus doktoral cepet. Nah, itu tuh pesugihannya tuh. Semoga lulus beneran ya habis megang ya. Pesugihan anak Sorbonne, Sorbonnard. Ini dia nih. Coba kita masuk Sorbonne ya. Ini pintu masuknya ada di sebelah kiri sini. Mungkin kalau misalkan kalian udah lihat video gue sebelumnya, bioskop yang gue sering nonton di sebelah sana tuh. Jadi deket-deketan kan. Nah, itu dijaga ketat sama satpamnya. Satpamnya pakai topi itu. Dan yang bisa masuk gedung Sorbonne ini yang cuma memiliki kartu pelajar Sorbonne. Di luar itu nggak boleh masuk. Sombong banget ya. Tuh. Nah, ini kita udah masuk Sorbonne nih. Ini dia nih dalamnya Sorbonne nih. Nah, lihat kan? Itu kapel yang tadi di depan tuh, kapel yang dibuat sama Richelieu. Dan itu ada dua patung, satunya patungnya Louis Pasteur sama Victor Hugo. Nah, pertama-tama di sebelah kanan ada patungnya Louis Pasteur. Dia saintis Prancis terkenal ya, dia fondator bapak mikrobiologi, ngurusin vaksin.
Nih anak-anak Sorbonart semua nih, pada ngemper semuanya. Makan, duduk, ngobrol semuanya tuh. Ngemper aja di matahari. Nah ini dia patung kedua, Victor Hugo. Dia penulis terkenal, pernah jadi deputi di Republik Prancis tahap 2 ya. Dan salah satu yang terkenal itu tentang si bungkuk dari Notre Dame. Nah, jadi pertama-tama jadi anak Sorbonart itu kayak gue kuliah di Human Geography atau sebutannya adalah Geografi Antropologi. Jadi ya penggabungan dua itulah, budaya dan geografi, tentang migrasi, teritori, segala macem. Dan biasanya gue kuliah di 3 gedung. Ini gedung utama, gedung Sorbonne, biasanya untuk ngurusin administrasi. Yang salah satu kekurangan kuliah di Sorbonne, gedungnya bagus tapi administrasinya mendingan Indo, jauh banget. Kayak gua sekarang nih udah telat 1 bulan nih, makanya gua kesini juga sekaligus untuk administrasi. Yang kedua di gedung Institut Geografi, dan yang ketiga di laboratorium gua di dekat Odeon. Jadi ada 3 gedung utama yang menemani gua kuliah hampir 3 tahun ini. Dan kenapa gue di gedung yang utama ini, sekaligus yang tadi gue bilang ya, cek ombak administrasi. Biasanya kalau ada seminar atau ada rapat besar, itu biasanya di gedung Sorbonne ini. Makanya hari ini gue kesini untuk ikut rapat atau sebutannya Assemblée Générale laboratorium gue di sini. Nah, jadi ini nih rasanya jadi anak Sorbonne. Dan yang tadi gue bilang di awal, salah satu kelebihan kuliah di Sorbonne, walaupun agak susah dengan bahasa dan nggak ngerti, tapi selalu happy aja ke kampus. Kayak gue nih, ya pokoknya ke kampus terus deh. Kenapa? Karena bangunannya keren banget tuh. Bangunannya tuh indah banget, jadi pingin masuk kampus terus gitu. Nah, keuntungan kedua kuliah di Sorbonne itu biaya sekolahnya murah. Gue doktoral itu setahun full 378 euro. Setahun full, mau ngapain aja. Murah banget kan? Karena Sorbonne itu sekolah publik. Nah, makanya jadi Sorbonart. Yuk kita muter-muter ya. Ya pastinya nggak semua ruangan atau gedung dijajahi sih, tapi minimal kalian punya gambaran gimana sih rasanya kuliah di Sorbonne dan gimana sih bagusnya gedung Sorbonne. Oke. Ini ada lukisannya nih. Keren banget ya, kardinal. Memang Sorbonne itu dulunya memang institusi Roman Katolik ya. Sekarang coba kita masuk ya. Kita masuk ya. Lizzie. Tuh. Gedungnya bagus banget kan? Kayak di film-film. Makanya gue happy banget nih kuliah di sini nih. Nah, kalau kelas-kelas gede atau ruangan gede itu disebutnya amphitheater. Yang ini amphitheater Turgot. Kita coba cek ya kayak gimana sih. Keren banget kan ruang kelasnya. Biasanya kalau seminar juga di sini nih, tapi seminar gue kali ini tempat lain. Coba kita cek yang lebih gede ya, amphitheaternya ya. Nah, kita disambut sama ular. Sorry ya, kita Slytherin, kita Sorbonart. Masuk. Ini dia nih amphitheater Richelieu, amphitheater utama nih. Coba kita cek ya. Masuk. Ini dia nih amphitheater pertama, ada pianonya, ada lukisannya. Makanya kalau misalkan kuliah di sini suka banget nih. Ngerti nggak ngerti, yang penting masuk aja. Keren banget kan gedungnya kan. Namanya amphitheater Richelieu. Ada yang pacaran tuh. Nah ini dia nih koridor-koridor kelasnya nih, kita cek ya. Waktu gua master itu dulu kuliahnya sempat di sini juga, ngurusin administrasinya di ruangan ini nih, di gedung F ini nih. Nah, jadi ngurusin administrasi semuanya itu di sini. Keren kan? Nah pas banget nih gue mau ke WC nih, cek. Nah WC-nya kayak gini nih.
Sama alay juga nih gambar-gambar tuh. Sorbonne loh, sama aja kan. Tong sampahnya lucu juga ya. Nah kalau ini kafetaria nih. Ciri khasnya kampus Prancis itu pasti ada mesin kopi. Kita beli kopi ya sekalian santai ya. Snack. Main-main ya. Oke, espresso. Espresso long. Harganya 40 cm, murah kan? Jadi anak-anak Sorbonne itu punya mesin murah nih. Nah sekarang kita ke perpustakaan. Nah itu dia tuh perpustakaan. Kita masuk ya, pengen kasih lihat nih kayak gimana sih perpustakaan Sorbonne ya guys sih. Oke, setelah kerja di perpustakaan, nungguin kelasnya, rapat laboratorium. Sekarang coba kita cari ya ruangannya di mana sih rapat laboratoriumnya. Nah, saking gedenya nih jangan khawatir, di setiap koridor tuh ada petanya, jadi kalian nggak mungkin kesasar nih di Sorbonne. Kita sampai nih di G ya. Kita cari ruangannya ya, ruangannya di G 073. Mana nih? La réalité, c'est que on a eu énormément de difficultés à trouver sont des rouages essentiels des villes, et je dirais même plus qu'elles incarnent l'urbanité. N'hésitez pas évidemment pour toute question à m'interrompre, c'est pas la peine d'attendre la fin. Alors... Aduh, selesai juga tuh rapat, pusing banget gua, edan. Capek banget ya. Gimana? Seru banget gak? Ya kira-kira kayak gitulah keseharian gua kuliah di Sorbonne lah, di Paris ini. Jadi buat kalian semua jangan takut untuk kuliah di Sorbonne. Biasa aja kan, gak usah lebay. Dan paling penting tempatnya bagus. Jadi ngerti nggak ngerti susah, pokoknya happy terus, dateng aja kayak gua gitu. Ngerti nggak ngerti dateng aja, bagus tempatnya. Kayak di Harry Potter ya. Oke semuanya, semoga kalian semua bisa kuliah di Sorbonne. Kita penuhi gedung-gedung Sorbonne dengan orang-orang Indonesia. Vive Indonesia. Ya udah kalau gitu sampai nanti, ciao, hatsah semuanya.